Teror ular kobra kembali hantui Deddy Mulyadi. Kini sang gubernur angkat bicara. Bayangkan sedang menikmati pagi hari yang tenang, berjalan santai di tepi sawah, meresapi udara segar pedesaan, namun suasana itu berubah drastis ketika kamu mengetahui bahwa di rumahmu tepat di depan pagar ada ular king cobra yang dikirim seseorang dengan maksud teror. Inilah yang dialami oleh Deddy Mulyadi, tokoh politik dan mantan Bupati Purwakarta yang kini kembali menjadi sorotan, bukan karena program kebijakan atau gagasan pembangunan, melainkan karena insiden yang mengusik rasa aman dan ketenangannya di rumah sendiri, teror ular kobra. Bukan kali pertama diteror. Kejadian ini bukan yang pertama. Deddy Mulyadi mengaku bahwa sudah 2 kali rumahnya didatangi ular king cobra secara misterius. Dan yang lebih mencengangkan, bukan sembarangan ular liar yang kebetulan masuk pekarangan, melainkan ular peliharaan yang tampaknya sengaja dilepaskan di sekitar kediamannya. Sudah kedua kalinya kamu mengirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ujar Deddy Mulyadi dalam unggahan video di Instagram pribadinya @deddymulyadi71 yang dipublikasikan pada Jumat 30 Mei 2025. Dalam video itu, ia tampak tenang berjalan di tepi sawah, tapi kata-katanya penuh makna dan tegas. Ucapan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dedi mengaku berdasarkan pengamatannya, ular yang dikirim bukanlah ular liar yang biasa ditemukan di alam bebas. Ia menyebut ular tersebut terlihat tenang, tidak agresif, dan lebih mirip ular peliharaan rumahan. Jangan jadikan ular kobra sebagai candaan. Lewat video itu, Deddy Mulyadi tidak hanya menyampaikan kekhawatirannya, tapi juga menitipkan pesan penting. Ia mengirim kepada para pecinta ular, khususnya ular kobra, untuk tidak menggunakan hewan berbahaya tersebut sebagai bahan atraksi atau candaan. Buat para penggemar dan yang suka pelihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama enggak boleh menjadikan bahan untuk atraksi dan candaan, ujarnya tegas. Pernyataan tersebut menjadi semacam peringatan moral, sebab di Indonesia terutama di media sosial tidak jarang ditemukan konten yang memperlihatkan hewan berbahaya dijadikan hiburan atau tontonan. Deddy Mulyadi menilai bahwa hal semacam ini tidak mendidik dan bisa berdampak buruk. Pernah juga terjadi di tahun 2024. Kejadian kali ini membawa publik pada ingatan insiden serupa yang terjadi pada tahun 2024, tepatnya pada 8 September. Saat itu Deddy Mulyadi mengaku sempat merekam momen ketika seekor king cobra masuk ke dalam rumahnya dan nyaris mencapai kamar tidurnya. Jadi waktu itu ke rumah saya mau masuk kamar, tiba-tiba ada ular king cobra. Saya agak curiga karena ularnya tidak begitu ganas, artinya ular itu ular rumahan. Upaya dalam video yang ia unggah saat itu. Dari pengakuannya terlihat bahwa ia bukan hanya merasa terganggu, tapi juga menaruh curiga akan niat orang di balik insiden tersebut. Ia mempertanyakan dari mana asal ular itu, mengingat di kampungnya tidak ada warga yang diketahui memelihara ular kobra. King cobra ini saya agak aneh. Di kampung saya nggak ada yang pelihara ular kobra. Itu mau masuk kamar saya, itu ularnya, tandasnya. Teror atau upaya intimidasi. Kejadian berulang ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa motif di balik pengiriman ular berbisa ke rumah Deddy Mulyadi? Apakah ini murni candaan yang kelewatan ataukah bentuk intimidasi politik, mengingat Deddy Mulyadi adalah tokoh yang vokal, sering menyampaikan kritik dan dikenal sebagai figur yang bersih dan dekat dengan masyarakat bawah. Sayangnya hingga saat ini pelaku di balik pengiriman ular tersebut belum terungkap. Namun dari nada dan pernyataannya, Deddy tampak mulai kehilangan kesabaran. Jangan dong, nggak boleh nanti yang ketiganya kamu apes ketangkep loh. Ucapnya tegas akan memberi peringatan terakhir kepada si pelaku. Dukungan netizen mengalir.
Unggahan video tersebut sontak dibanjiri komentar dari warganet yang prihatin dan geram. Banyaknya menyuarakan kekhawatiran atas keselamatan Dedi dan keluarganya. Ada pula yang mengecam pelaku dan meminta pihak berwajib untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Beberapa komentar di Instagram berbunyi, "Ini udah nggak lucu, harus dilaporin ke polisi Pak. Ular king cobra itu mematikan loh, niat banget mengirimnya. Hati-hati Pak Dedi, jangan sampai hal seperti ini dibiarkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli dan siap berdiri di belakang pemimpin yang mereka percayai. Dukungan moral seperti ini menjadi penting, terutama ketika seorang tokoh publik sedang menghadapi gangguan yang berbahaya." Keamanan tokoh publik dan etika memelihara satwa eksotik. Kasus ini sekaligus menjadi refleksi terhadap dua isu penting, keamanan tokoh publik dan etika dalam memelihara satwa eksotik. Di Indonesia, aturan mengenai kepemilikan satwa berbahaya sebenarnya cukup ketat, namun pada praktiknya ular berbisa seperti kobra atau king cobra masih banyak dipelihara oleh individu tanpa pengawasan jelas. Terlebih jika hewan-hewan tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang membahayakan orang lain, maka ini sudah masuk ranah pidana, apalagi jika dikaitkan dengan motif ancaman atau teror. Dalam konteks ini, Deddy Mulyadi tidak hanya menjadi korban, tapi juga pembicara publik yang menyuarakan pentingnya tanggung jawab dalam memelihara hewan berbahaya. Ia menunjukkan bahwa meskipun dirinya memiliki kewenangan dan pengaruh, bukan berarti ia kebal dari aksi-aksi intimidatif semacam itu. Ketegasan seorang pemimpin. Teror ular berbisa mungkin terdengar seperti cerita film atau fiksi kriminal, tapi apa yang dialami Deddy Mulyadi nyata, dan itu menandakan adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba mengusik ketenangannya. Melalui sikap tenang namun tegas, Deddy memberi pesan kuat bahwa tindakan seperti ini tidak akan membuatnya gentar. Ia tetap berjalan, tetap bicara, dan tetap menjaga kedekatannya dengan masyarakat. Dan kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Akankah pelaku terungkap? Atau akankah kejadian ini menimbulkan efek jera? Yang jelas, satu hal yang perlu diingat oleh siapapun yang mencoba bermain-main dengan hewan berbahaya sebagai alat teror, yang ketiga kalinya kamu apes ketangkap loh.